Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang sama dengan saya. Eh, Kali ini kita lanjut ya tentang eh, belajar Python dasar sesi yang kedua. Jadi untuk video yang pertama bisa kalian lihat dari link yang di atas ini ya. Kemarin kita sudah sempat untuk ngejelasin tentang ya sedikit histori tentang Python, kemudian ada input output, terus juga ada tipe data, operasi aritmatika sederhana, dan yang terakhir operasi manipulasi string. Kali ini di video ini kita coba akan mengulas tentang percabangan atau branches, kemudian ada loop, array, prosedur, dan function. Ya, jadi kita mulai aja, nggak pakai lama, langsung kita buka Colab. Oke, kita new notebook aja, nggak apa-apa. Atau kalau mau lanjut dari yang sesi yang kemarin juga boleh, silahkan. Kita tunggu sebentar sampai dia nongol. Ya, nah ini kita ubah aja ke sesi 2. Nah, kita belajar tentang branches ya, atau percabangan. Jadi misalnya saya coba gini skenario-nya. Skenario-nya adalah menanyakan nama. Kalau dia namanya Python maka selesai. Tapi kalau selain Python namanya, nanti akan ditanya lagi tentang misalnya usia lah, yang integer ya. Jadi menanyakan nama itu string, kemudian menanyakan usia itu integer. Kita langsung aja. Jadi pertama kita tuliskan adalah print nama itu, kemudian variabel nama jadikan input parameter, kemudian kita langsung aja dikasihkan branchesnya. Jadi ini sama dengan sintak yang ada di C. Jadi jika nama pakai operan bukan operan ya, sama dengan 2 kali lah, sama dengan Python, maka print selamat datang nama, kemudian kasih titik, terus umur kamu pasti 30 tahun ya. Nah, kalau selain dari itu maka sintaknya ada else kemudian tanda titik 2. Else-nya print selamat datang sama nama pakai nah gini, kemudian print lagi umur, gini umur nih ceritanya, umurnya si nama ini siapa, berapa nah ginilah. Oke, kemudian variabel umur dijadikan input parameter ya, kemudian endingnya adalah print umur nama adalah umur tahun ya. Jadi umurnya si nama adalah umur, variabel umur tahun, selisihnya antara ini aja dulu. Kita coba dulu ya, biar nggak nanti kalau error kan ketahuan nanti. Oke, kita langsung run aja. Terus ada yang salah ini. Sorry, ini ada titik 2 nya.
else line 7. Oh, ini koma. Lagi. Oke, jalan sudah. Nama misalnya Python, kita enter, maka dia langsung masuk ke baris yang ke sini ya. Terus selesai, end. Umur kamu pasti 30 tahun ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita bukan Python, let's say Dodol. Selamat datang Dodol, umur dulu berapa? Dodol itu misalnya umurnya 20 tahun. Maka oke, umur Dodol adalah 20 tahun. Gitu ya. Jadi konsepnya if dan else jelas. Jadi kalau setiap ending dari if dan else itu harus ada tanda titik duanya. Nah, berikutnya coba kita mainkan lagi kombinasinya. Ketika misalnya si Dodol ini itu 20 tahun, maka selisih usianya adalah 10 tahun dari si Python. Jadi misalnya selisih kalau saya kasih gini boleh nggak, 30 min umur tahun dari Python. Titik. Oke, kita coba lagi ya. Nama misalnya Dodol, umur lu berapa? Ambillah 20 tahun. Oh sorry, ini ada yang salah, berarti line 10 ya, 30 umur. Ini karena kemungkinan string, jadi di sini harus dirubah dulu. Umur itu harus dalam bentuk integer. Coba lagi ya. Oke, nama Dodol, umur dulu berapa? 20 tahun. Oke, umur Dodol 20 tahun, selisihnya 10 tahun dari Python. Oke, udah clear ya. Jadi ketika ada input parameter berupa string ini, kemudian kita operasi aritmatika, maka harus dirubah dulu sebelumnya ke dalam bentuk integer atau apapun itu, misalnya float ya misalnya ya. Jadi supaya angka itu bisa dioperasikan. Oke, mungkin ini untuk yang konteks percabangan ya. Berikutnya coba kita belajar tentang looping. Oke, jadi pada dasarnya looping itu misalnya begini. Kalau kita misalnya ingin mencetak secara berurutan angka dari 0, kemudian 1 dan 2 ya, mungkin kita harus menuliskan secara manual sebanyak 3 kali, print 0, print 1, print 2. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan looping. Jadi for angka, coba ya, in range berapa nih, 3. Kemudian kita cetak print angka, kita run, hasilnya seperti apa. For angka in range 3, oh sorry, pada titik 2. Oke, jadi ini bernilai sama. Jadi ini menggunakan cukup 2 baris ya. Dia akan tetap mengulang atau melooping sebanyak 3 kali, bandingkan dengan ini harus kita menulis secara manual sebanyak 3 kali. Bayangkan kalau yang kita loop itu ada 100, maka akan tidak efisien. Kita akan menulis sebanyak 100 baris. Kita cukup tinggal menggunakan for angka in range 100 ya, maka dengan cukup 2 baris looping akan menghasilkan 100 angka ke dalam layar seperti itu. Tapi ini kita remark dulu. Nah, kalau tadi kita lihat ya di sini for angka in range 3 dia akan dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3-nya enggak. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik misalnya 012 tadi yang di sini ya. Sekarang kita mau ubah untuk hasilnya menjadi 210. Nah,
Kita langsung aja for angka in range 0 sampai dengan 3 seperti gitu. Nah, kemudian yang dicetak itu, jadi kan dari 3 dulu nih, dari 3 2 min angka. Mungkin begini. Ya, kita coba dulu. Oh, sorry, tanda titik 2. Ya, jadi ini rumus untuk membalikkan angka yang tadinya increment jadi decrement seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Misalnya untuk operasi dengan string ya, jadi dengan menggunakan looping kita juga bisa membuat looping menghasilkan string. Misalnya saya mau menulis perulangan dari mungkin 2 buah string lah. Contoh, for angka in range sebanyak 5 kali. Kemudian yang saya cetak adalah print angkanya. Kemudian ada kalimat di sini. Yang kedua, baris yang kedua itu dan ada kalimat di situ. Terus saya isi juga dengan variabel yang sama. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, jadi hasilnya yang pertama 0 ada kalimat di sini dan ada kalimat di situ 0. Nah, ini adalah baris yang loop yang pertama. Sampai dengan dia mengulang sebanyak 5 kali sampai dengan looping yang dari 0 ke 4 ya. 5-nya enggak dieksekusi. Seperti gitu. Nah, oke. Kemudian ini yang untuk yang string ya. Bagaimana kalau kita membuat semacam kayak looping tapi dengan menggunakan angka dan angka itu tidak berurutan? Misalnya ada penjumlahan 2 dari loopingan mulai dari angka 5 sampai dengan 20 misalnya. Contoh ya. Terus lagi for angka in range ya, angka dari 5 sampai dengan 20. Nah, kalau di Pascal itu pakainya step. Nah, kalau di sini tambahkan dengan increment, terserah, ini misalnya 2 aja ya. Print angka, kita lihat hasilnya, maka hasilnya seperti ini. Jadi ada incremental sebanyak 2 mulai dari 5 sampai dengan maksimal 20 seperti itu. Oke, jadi ini konteks struktur untuk yang for. Berikutnya kita coba untuk melangkah ke array ya, array. Jadi array itu begini, misalnya dalam satu, biasanya kalau yang variabel yang biasa itu satu variabel itu memuat satu value, misalnya bisa string, bisa angka, bisa boolean, bisa apapun itu. Kalau array, satu variabel bisa memuat lebih dari satu value. Jadi seperti kalau dulu kuliah matematika, aljabar linear dan matematika itu matriks. Nah, seperti itu dia konteksnya seperti satu variabel yang bisa memuat banyak value. Oke, kita langsung aja. Contoh aja, misalnya ada variabel nama. Ini kalau array di Python itu sama dengan di beberapa programming language menggunakan tanda siku. Ini saya kasih value saya, kamu, dia, mereka, kemudian kita. Nah, kemudian coba saya mau langsung aja dulu deh, print daftar nama. Nah, gitu ya.
Oke, kita run, maka yang muncul adalah seperti ini. Jadi langsung dicetak isi dari arraynya, saya, kamu, dia, mereka, kita. Kalau kita cari tahu dulu sebenarnya ini itu apa sih tipe datanya ya. Kalau array di ini print type daftar nama. Jadi ya seperti ini. Class list, jadi dia bentuknya kelas dalam bentuk list seperti itu. Oke, nah misalnya coba saya mau mencetak daftar nama yang ketiga dan yang ke-1 saja deh, daftar nama 3 dan daftar nama yang ke-1 aja. Apa yang akan terjadi? Jadi yang akan ditampilkan adalah yang ketiga 0, 1, 2, 3 mereka sama kamu. Jadi dimulai tetap dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan 4 seperti gitu. Oke, sekarang kita coba combine dengan looping. Misalnya for nama in. Kalau tadi kan di looping sebelumnya kita menggunakan range ya, kalau ini kita langsung aja karena dia sudah bentuknya class list daftar nama, jadi langsung ke variabel yang mengandung array titik 2, kemudian langsung print nama. Kita lihat apa yang akan dicetak di layar. Tetap saja saya, kamu, dia, mereka, dan kita, mulai dari urutan 0 sampai dengan start list yang ke-4. Nah, jadi ini sudah bisa dipahami ya untuk konsep loopingan di Python seperti itu. Oke, berikutnya mungkin misalnya ini juga ada juga dengan cara yang lain seperti ini. For kita menggunakan basis angka. For angka in range ya. Tapi kita akan melihat seberapa banyak sih jumlah value di dalam variabel daftar nama tersebut. Kita bisa menggunakan len atau length ya sebenarnya itu built-in type-nya function len, kemudian daftar nama. Nah, kemudian kita lanjut dengan mencetak print daftar nama angka. Kita lihat hasilnya sama. Nah, jadi ini ada dua cara yang berbeda tapi hasilnya sama. Yang satu dia langsung memanggil arraynya, yang satu menggunakan range, jadi angka merujuk kepada urutan array yang keberapa, mulai dari sebanyak lennya, mulai dari yang pertama, mulai dari 0 berarti. Oke ya, semacam ini. Kemudian kalau di programming language yang lain, misalnya kayak Visual Basic, itu ada function namanya break untuk keluar dari looping. Fungsinya ketika misalnya mencetak angka for sebanyak 5 kali, tapi saya pengennya pada saat looping kedua saya mau keluar gitu kan. Nah, ini kita bisa menggunakan kombinasi dengan percabangan pakai if. Jadi misalnya if angka sama dengan 2 misalnya ya, ini maka dia akan break. Nah, tinggal saya tulis break aja di sini. Coba kita lihat apakah berjalan. Oh sorry, ini angkanya 1 karena dia kan dari 0 ke 1. Oke, jadi kita bisa menggunakan fungsi break untuk keluar dari looping sesuai dengan kriteria tertentu. Oke, gitu ya. Kemudian sekarang kita masuk ke bahasan yang keempat, yaitu prosedur.
Jadi tinggal dua lagi sih, prosedur sama function. Ini hampir sama, cuman ada perbedaan. Pertama kita coba dulu yang prosedur. Kalau di C language kita mulai dengan misalnya ini prosedur seperti ini ya. Kemudian pakai kurawal buka, kurawal tutup. Terus misalnya ini prosedur untuk cuman menampilkan kata hi, karakter out, hi seperti ini. Nah ini kalau di bahasa C. Kemudian bagaimana kalau di Python? Di Python cukup dengan mengetik def ya, atau apa ya, mungkin define ini ya. Define ini prosedur titik 2, kemudian print hi. Oke, kita coba aja. Cara panggilnya langsung aja di ngetik apa namanya, nama fungsinya seperti ini. Kita coba. Hasilnya adalah ya dia akan memanggil prosedur ini. Nah, oke, paham ya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan prosedur untuk melakukan penjumlahan bilangan misalnya. Kalau di C language kita menggunakan apa namanya, int, ini nama prosedurnya, kemudian inta, intb, kemudian kurawal buka, kurawal tutup, isinya adalah return a plus b. Nah ini untuk contoh yang di bahasa C. Kalau di Python itu cukup dengan sama saja, ini tambah a, b titik 2, kemudian langsung aja ini returnnya a b seperti itu. Nah cara memanggilnya adalah dengan cara print, kemudian kita panggil nama fungsinya yaitu tambah 2 misalnya ya, 2 tambah 3 lah gitu. Coba kita run, hasilnya seperti apa. Hasilnya adalah 5. Oke, jadi gini ya, ini contoh untuk menggunakan prosedur penjumlahan angka. Bagaimana dengan perkalian? Ya sama, tinggal dirubah saja di sini operannya, yang tadinya tambah jadi kali seperti itu. Oke, yang terakhir untuk sesi 2 ini adalah function. Ya, jadi function kalau di Python itu contoh ya, saya contohkan aja dulu. Misalnya variabelnya a. Nah ini pendefinisian fungsinya menggunakan lambda. Saya mau nyetak kata halo aja, halo. Nah kayak gitu. Jadi terus saya coba panggil dengan menggunakan seperti ini. Maka yang tampil adalah seperti ini. Oke ya, jadi nggak perlu lagi pakai print. Dia langsung akan memanggil function sesuai dengan apa yang dieksekusi dari function tersebut. Contoh misalnya lagi saya mau membuat sebuah function penjumlahan angka dengan 10. Jadi a sama dengan lambda kemudian variabelnya 1x ya, variabelnya x, isinya itu adalah rumus x plus 10. Nah ketika saya panggil function a 20, maka ini ada yang kurang, ini lambda ini ya, jadi begini. Jadi ketika dia memanggil 20 ya, yang mana ketika masuk ke function ini itu x ini adalah nilai 20, sehingga 20 plus 10 sama dengan
30. Oke, gitu ya. Misalnya lagi saya mau melakukan penjumlahan dua angka dalam sebuah function. Jadi misalnya begini, A sama dengan lambda, ya, ada dua variabel A, B, terus diisi dengan rumusnya A tambah B, seperti itu. Oke. Kemudian dengan ini secara aja deh, jangan A deh, biar nggak bingung. Saya tambah aja deh, tambah. Nah, ini langsung aja saya panggil tambah, misalnya 5,10. Jadi ketika di run, maka hasilnya adalah 15. Oke, jadi simpel ya. Apalagi kita bisa menambahkan banyak variabel dalam sebuah function. Misalnya kita buat jadi ada 4 variabel di sini pun nggak ada masalah sebenarnya. Tinggal misalnya begini ya, begini, kemudian nanti tinggal di ini juga disamakan jumlah dari variabelnya. Nah, seperti gitu. Tinggal kita run, hasilnya seperti itu. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke, jadi ini untuk yang function menggunakan struktur seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan function-function yang sudah built-in dari Python. Biasanya digunakan untuk manipulasi string. Contoh misalnya seperti ini. Variabelnya A aja dulu. Misalnya aku besok pergi ke pasar bareng pacar. Kemudian saya buat satu function ya, tambah lambda satu variabel aja, di mana variabel ini itu merupakan built-in function dari upper. Nah, kemudian kalau saya panggil function tambah tersebut yang saya isikan dengan variabel A, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang tadinya kita tulis lowercase, ketika dia ketemu dengan built-in functionnya dari Python upper, maka hasilnya semuanya akan dalam bentuk caps lock semuanya, seperti itu. Ini pun juga akan bisa apapun di sini ya. Misalnya kita mau kombinasi dengan huruf alay gitu, tetap aja nanti yang keluar pasti akan huruf besar semuanya. Barang dua pacar gitu. Kita lihat di sini hasilnya tetap dia akan besar semuanya. Oke. Function yang lain misalnya kita yang built-in ya, misalnya kita menampilkan directory misalnya directory, kita run aja deh, maka dia akan menampilkan berbagai macam ini function-function yang bisa digunakan dan built-in dalam Python, seperti itu. Oke, kita coba aja, mungkin ini apa sih yang ada ya, misalnya capitalize. Oke, capitalize ya, ini ada capitalize. Oke, nah, misalnya gini, misalnya A sama dengan rujak soto, nah, gitu, rujak soto. Terus kita langsung aja kita pakai A capitalize. Nah, seperti ini kan, udah dibantuin sama dia, tinggal kasih function, kemudian print A. Kalau kita run hasilnya rujak soto. Nah, jadi R-nya dibesarkan di awal, capitalize gitu. Itu contohnya seperti itu.
Atau kita coba lagi contoh, misalnya apa di sini ada ya, misalnya cash fold. Nah, apa sih cash fold itu? Ya udah tinggal pas aja. Misalnya ini kan sudah ada ya, jadi nggak usah lah. Misalnya apa itu cash fold. Kalau kita run hasilnya, oh dia nggak ini ya. Atau kita rubah aja di sini deh. Misalnya sotonya jadi gede. Kemudian ini 2 kali kita run. Oh dia mengecilkan, berarti mengecilkan fungsinya. Atau misalnya apa ya, terserah lah, nanti kalian bisa coba lagi untuk menggunakan beberapa function yang ada di sini. Ini kan dia bisa apa namanya bentuk string ya. Di sini biasanya ada fungsi split, ada fungsi apa nih, swap case, title, translate. Kalian bisa coba sendiri setelah ini. Jadi mungkin ini yang bisa saya share untuk materi sesi yang kedua ini. Tadi sudah kita bahas ya, bahas tentang percabangan, kemudian ada loop, ada array, prosedur, dan function. Mungkin nanti setelah ini ada sesi ketiga, kita bisa eksperimen dengan TensorFlow. Jadi dengan data yang minimal kita coba bisa membuat sebuah analisis prediktif mungkin ya, mungkin. Atau kita juga bisa eksperimen dengan Jupyter Notebook mungkin, jadi menggunakan bahan dari 2 sesi pelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya ini, kita gunakan di Jupyter Notebook misalnya. Atau ya nggak tahu nantilah, tapi yang jelas bila kalian apa namanya belum subscribe di channel saya, silakan aja langsung dipencet itu foto saya di bawah kanan itu, supaya kalian tetap dapat terus updatean dari channel ini. Silakan like dan share video ini bila kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.